Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni? Tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah." Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qabalal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Kedua, Ibu Salma, Ustadz, batalkah wudu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu nih batal nih Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Ini kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat
tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi ayatnya itu juga aula mastumun nisa, tapi kata dia lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat sekedar sentuh, ya tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatul condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal. Kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu syahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita sudah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat. Aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis. Bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan. Najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun. Perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar, sehat, mau sholat, ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal, maka dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustadz. Nah, berarti kau Maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke Maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatud duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu, mazhab Maliki nggak bisa. Cara wuduknya tadi kan Syafi'i, mana bisa lompat-lompat gitu? Kecuali cara wuduknya Maliki, nah, baru membatalkannya Maliki. Begitu Bu Salmah. 3 Pak Munawir, Panji Abdillah. Ustadz, kalau ada anak laki-laki autis, apakah wajib disunat? Karena khawatir berontak. Masalah khitan nih Pak, khitan anak perempuan, yang mewajibkan khitan anak perempuan itu hanya mazhab Syafi'i. Khitan anak perempuan mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Maliki mukarramatun. Mazhab Hanafi dengan Hambali tak wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Adapun khitan laki-laki maka wajib. Ada sebagian mengatakan tak wajib, tapi yang kuat wajib. Oleh sebab itu saya ikut pendapat yang wajib. Coba cari dokter yang
Ada tak dokter yang kalau dipegang tangannya, kakinya, atau pas dia sedang tidur, atau dikasih dia obat penenang supaya dia tidak berontak, yang kira-kira ada tak alat sekarang yang kira-kira langsung sembuh, entah laser, entah apa. Saya tak tahu medis perkembangan sunat nih. Yang tahu saya cuma 2 cara aja. Pertama pakai bambu sembilu buluh. Yang kedua dengan gunting. Kami dulu dengan gunting. Ya, tapi katanya sekarang kan ada alat tuh, alat dimasukkan gitu, begitu keluar langsung lepas kulitnya. Hah? Ada kan? Langsung itu berapa hari langsung sembuh? Nah, langsung kan? Bukan masalah pakai celananya. Sembuhnya itu. Kalau pakai celana, saya dulu pun habis gunting pakai celana, cuman mengangkang. Jadi Pak Munawir coba tanya ke dokter pakar khitan, apa cara yang paling cepat? Kalau ada yang paling cepat pakai. Kasih dia obat penenang, ditenangkan. Begitu Pak Munawir. Nomor 4, Bapak Amril Susanto, Ustadz, apakah benar di surga tak ada yang jomblo? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum bagi kamu fiha di dalam surga itu ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Semua yang kamu inginkan ada. Termasuklah pasangan tadi. Walakum untuk kamu fiha dalam surga itu ma tad'un, yang kamu angan-angankan, yang kamu yadda'i, yang kamu akui, yang kamu semuanya dapat. Makanya bagi yang calon-calonnya sudah disambar elang, sudah diambil PNS, sudah diambil kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, habis dah. habis. Ada yang diambil GM, ada yang diambil direktur. Sabar. Walakum fiha. Dalam ini ayat Quran, adapun dalam hadis, a'datul ibadiyas shalihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Jadi tak ada jomblo di surga. Seumur umur saya pengajian baru ini pertanyaan. Tak ada jomblo di surga. Pak Amril Susanto. Nomor pertanyaan kelima, Pak Anugrah, Ustadz, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi SAW Isra Mi'raj itu tidak ada cara salat, waktu salat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi SAW sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah Al-Mukarramah, besok paginya turun malaikat Jibril, buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya. Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur zawal tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafaq ahmar, habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah, itu. Jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir maka bisa qasar 89 km menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugrah. Bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? Maka
kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Uang yang dinilai dengan emas atau dinar, kalau boleh bagaimana tata caranya? Bapak minjam uang tahun 2000, minjam uangnya 100.000, dibayar tahun 2020, berarti 20 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya Pak M. Ikhwan, ngutang 100.000, dibayar tahun 2020 dengan uang 100.000, mau nggak? Kalau saya nggak mau saya. Kenapa? Karena terjadi inflasi. Coba tanya yang rumah makan yang dulu langganan kita makan tahun 2000 dengan 2020. Masih sama nggak harga nasi bungkus? Jadi bagaimana caranya? Tahun 2000 berapa 100.000 ini kalau diemaskan berapa? Tahun 2000 harga 1 gram emas misal yang pasti tahu tentu tukang emas. Nggak mungkin kita telepon tukang emas malam ini, udah tutup dah. Tahun 2000 1 gram emas sama dengan 100.000 misal. Maka kalau tahun 2020 pergi lagi ke toko emas. Pak, berapa harga emas sekarang? Harga emas 1 gram sekarang 24 karat, misal 500.000. Maka kalau begitu berapa dibayar sekarang? 500.000. Yang benar mana? Ini. Karena yang dinilai itu bukan nominalnya, tapi adalah nilainya. Ini yang dihitung nominal. Kalau yang ini nilai. Karena asalnya mata uang itu adalah dinar, emas, dirham, perak. Itu yang stabil. Dolar 1996 1 dolar US sama dengan 2000. Saya berangkat 1998, 1 US dollar 17.000. 15.000 krisis moneter, tumbang Pak Harto. Nggak stabil. Maka yang paling stabil di dunia ini adalah emas. Loh, Pak Ustadz ngutangnya kan 100.000. Kok bayarnya jadi 500.000? Berarti riba Pak Ustadz. Enggak. Yang nambah kan rupiahnya, bukan emasnya. Makanya di awal perjanjian itu bayar pakai yang stabil. Saya kalau orang ngutangnya setahun nggak terlalu, karena inflasinya tak terlalu. Tapi kalau ngutangnya sampai lama, tapi belum pernah ada ngutang sampai 10 tahun. 10 tahun nggak bayar-bayar ada, tapi tidak dulu perjanjiannya gitu. Begitu Pak Ikhwan. Nomor 2 Pak Salman Al-Farisi. Ustadz, apakah anak yang tidak beribadah sudah balik, dosanya tetap mengalir ke orang tua, walau orang tuanya sudah menyuruhnya berkali-kali? Gini Pak Salman, prinsipnya dalam Islam, bapak tidak mewarisi dosa anak, anak enggak mewarisi dosa bapak. Enggak ada istilah transfer dosa, itu enggak ada. Tapi kalau bapak enggak mendidik anak bapak, enggak nyekolahkan pesantren, enggak nyuruh ngaji, enggak diajak ke masjid, enggak diajar baca Quran, enggak dilarang dia buat dosa maksiat, ngasih duit, ngasih mobil, ngasih HP, tapi enggak pernah diajar dia, lalu dia jadi kurang ajar, bapak berdosa karena tidak mendidiknya. Kullukum ra'in, setiap orang tua, ayah, ibu adalah pemimpin.
Tapi kalau bapak sudah masukkan dia TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, boarding school, pondok pesantren, sudah diajak sholat, tunjuk ajar, nyasar juga, akan tanggunglah sendiri. Jelas itu. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia pendidikan, kasih dia perhatian, sekolahkan sekolah agama, bagus boarding school, nggak sanggup tak tahan bercerai karena rindu maka full day. Habis itu ajak dia sholat, ajak dia baca Quran, sampai itu arahkan hidupnya, catakan pacaran ini tak baik, katakan ini haram, ini. Doa malam-malam, jaga hatinya ini ya Allah, supaya jangan sampai dia pakai sabu, supaya jangan. Tadi sore saya baca di Instagram, seorang bapak menyewa pembunuh bayaran karena anaknya tak berhenti main game online di Cina. Saking kan stresnya bapak. Bayangkan, nauzubillah. 3, Pak Abdus Salam. Ini UAS juga ini, Ustadz Abdus Salam. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan menghafal hadis lewat internet tapi bermanfaat? Ada namanya turuqut tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Download, ada, upload. Turuk, cara mendownload hadis dan mengupload, cara mengambil hadis dan mengajarkan hadis. Yang paling tinggi nomor 1 adalah as-sima, as-sama, dengar. Terbagi kepada 2. Yang pertama haddatsa, yang kedua akhbara. Muridnya dengar, gurunya membaca hadis. Maka saat itu muridnya meriwayatkan haddatsani syaikhi. Muridnya membaca satu, gurunya ngangguk-ngangguk. Gurunya diam, tapi dia setuju isinya. Maka muridnya meriwayatkan akhbarani syaikhi. Ini paling tinggi, dengar. Paling tinggi. Tapi ada pula modelnya ijazah. Ijazah. Ijazah itu, aku ijazahkan kepadamu kitab Sahih Al-Bukhari. Itu ijazah. Ada pula modelnya munawalah. Munawalah itu diambilnya kitab nih, diberikannya. Diterima sama si murid. Nawala yunawilu, munawalah, memberikan. Ada munawalah ma'al ijazah, aku berikan kitab ini kepadamu, aku ijazahkan. Tapi yang paling rendah, paling bawah adalah apa yang disebut dengan wijadah. Wijadah dari kata wajada, wajada, manjada, wajada. Wajada artinya nemu. Pergi ke perpustakaan, pas duduk-duduk, nemu hadis. Kau dapat hadis ini dari mana? Dari buku, wijadah. Nah, begitu juga kalau orang nemu hadis. Tapi kalaupun ketemu di internet, kalau bisa, kan kamu wijadah ketemu hadis di mana? Di Sahih Bukhari, kan enak bunyinya. Kamu nemu hadis ini di mana? Di Google, kan gak enak. Jadi paling tidak saya nemu hadis ini di website websitenya terpercaya, Ahlu Sunnah punya, dan di terjemahnya ada HR Al-Bukhari.
Boleh, bukan berarti nggak boleh. Wijadah, cuman kualitasnya rendah. Dikhawatirkan dia salah baca, salah paham. Tapi kalau sama tadi, memang dia dengar. Ada lagi qiraah. Ada simak, ada qiraah, ijazah, munawalah. Paling bawah adalah wijadah. Sekarang banyak orang wijadah, buka-buka kitab ketemu wijadah. Browsing-browsing di internet, wijadah. Tapi sebaiknya dia tanya ke guru dulu. Sekarang banyak juga hadis palsu, dia buat HR. Pas dicari nggak ketemu, palsu. Begitu Pak Abdul Salam. Nomor 4 Pak Putra. Ustadz, apa hukumnya kita kerja sebagai hire karyawan, tapi persyaratannya yang perempuan tidak boleh pakai jilbab, padahal aslinya perempuan tuh pakai jilbab, dan kita minta perempuan tuh buka jilbab karena aturan. Oh lah adik-adikku, anak-anakku sekalian, tak senilai gaji kalian dengan dosa membuka aurat. Maka carilah pekerjaan, mungkin gajinya lebih sedikit tapi terjaga kehormatan. Tak bisa duit gaji itu untuk menutup neraka jahanam. Tak bisa duit gaji tunjangan itu untuk menutup liang lahat azab kubur. Oleh sebab itu takutlah kepada Allah. Masalah rezeki dijamin Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah. At'amahum bin ju'. Kalau kau lapar, perutmu dikenyangkan Allah. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka takutmu dihilangkan Allah dari dalam hatimu. Jangan main-main tentang masalah menutup aurat. Kan cuman di tempat kerja aja, nanti pulang kan pakai jilbab lagi. Jangan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Saya tidak melihat kalian sebagai jamaah. Saya menganggap kalian adalah keponakan saya. Keponakan saya perempuan. Bagaimana kalau perempuan, keponakan saya, disuruh orang membuka jilbab hanya untuk cari makan? La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk masyarakat ke bawah supaya tanamkan ini. Dan untuk yang ke atas, wahai Bapak anggota dewan, kalian kan dipilih oleh rakyat. Tolonglah perjuangkan ini. Negeri mayoritas muslim. Bisa pula perusahaan memaksa anak gadis umat Islam menyuruh membuka. Surat izinnya dari mana? Dari kepala dinas. Kepala dinas dipilih, kepala daerah dipilih oleh umat Islam mayoritas. Tiba-tiba ketika dia duduk menyetujui perusahaan yang menyuruh buka. Kita tidak paksa orang non muslim pakai jilbab. Yang non muslim silakan, tapi yang muslimah dia punya kewajiban. Tolonglah Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, takutlah sama Allah. Selamatkanlah ini perusahaan-perusahaan ini. Mesti kalian perusahaan kalau mau di sini, maka di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kalian mesti hormati kewajiban syariat Islam. Jangan kalian suruh buka. Security dipaksa hari Jumat tak salat Jumat. Ganti-gantianlah sip-sipan. Ada di situ non muslim, dia yang jaga hari Jumat, besok hari Jumat. Ini penting ini. Terakhir, Ibu Siti Faridah. Ustadz, jika seorang muslim naik kendaraan, tak sengaja nabrak orang pikun hingga meninggal, apakah dikisos akibat pembunuhan tak sengaja? Bisakah bertaubat? Orang yang membunuh tak sengaja, setelah diteliti-teliti, maka dia membayar diat, Ibu. Diatnya berapa? Diatnya 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa tuh Pak Ustadz? 1 dinar 4,25 gram emas, sama dengan lebih kurang 3 juta. Kali 1000 sama dengan 3 M. Mana sanggup kami Pak Ustadz? Kalian kan punya keluarga besar, suku, kabilah. Nanti ujung-ujungnya negara. Jadi di Arab Saudi itu suku-suku itu kabilah membayarkan. Anak suku ini tertabrak suku ini. Ada paguyubannya. Kalau nggak sanggup lapor ke sultan, raja. Negara hadir dalam menyelesaikan masalah konflik masyarakat. Bukan konflik masyarakat dibiarkan. Itulah guna fungsi negara. Negara adalah kesepakatan sekelompok orang untuk hidup sejahtera.
Kalau tak bisa negara mensejahterakan orang, itu apa ada negara? Oleh sebab itu maka negara melihat, diajukan ke parlemen, diajukan ke negara, sultan melihat, oh ini kalau tak dibayar nanti bersimbah darah nih. Anak-anak lomba nembak burung, terus tengoknya kepala burung, rupanya kena kepala orang, mati. Adapun dia salah itu tersalah karena tak sengaja, maka dia bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Minta ampun kepada Allah. Gimana Pak Ustadz kalau kelihatannya enggak sengaja tapi sebetulnya dalam hatinya dia sengaja? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan engkau daripada urat lehermu sendiri. Demikianlah kaji kita malam ini. Jumat Mubarakah besok. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, diterangi Allah dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Baca Yasin bagus. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Semoga berkah Sayyidul Ayam memberikan kita pencerahan dan meningkatkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu surga. Farhan Firdaus gembira masuk surga. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya happy paradise. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Begitu Pak Farhan Firdaus. Dua, Pak Teguh Hadi Saputra. Ustadz, apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau Bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi. Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau Bapak tak mau pindah, ya nggak apa-apa. Yang Bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa. Pak, pindah sini. Ah, nggak mau. Wajib pindah. Nggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Kia hal hedike. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di
Tiga, Ibu Amelia. Ustadz, terkait penjelasan kemarin tentang air musammas, bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari? Air musammas itu, Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang, tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter itu? Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun. Mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam di Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Dipakai berwudu, itu yang tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tak masalah. 4, Ibu Nur. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi itu ada WC, tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam, tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, nah, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara sholawat di dapur, tape recorder. Tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan, nah, ibu dengar. Suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Terakhir Pak Arif, Ustadz, bagaimana jika memberi nama dengan bahasa Sanskerta? Sanskerta dan Jawa, tapi artinya tetap baik. Nama itu afdol pakai bahasa Arab. Makanya orang-orang Jawa dulu, walaupun dia orang Jawa, namanya tetap pakai nama Arab. Hashim Muhammad Hashim Ash'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Itu orang Jawa, asli orang Jawa. Anaknya dikasihnya lagi nama pakai bahasa Arab.
Wahid Hashim, Salahuddin Wahid. Jadi pakai nama Arab. Tapi tidak berarti nama selain bahasa Arab salah. Kalau nama maknanya baik, ya tak apa-apa. Nama maknanya baik, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa, yang penting paham dia. Sekarang banyak juga orang tua ini pas ditanya nama anaknya mantap, pas ditanya apa artinya, entah. Mantap, ku tengok di TV Pak Ustadz, mantap pula. Siapa nama Pak? Troya. Nah, jadi kalau namanya itu bagus. Nama anak saya tidak bahasa Arab. Nama anak saya Mizyan. Mizyan tak bahasa Arab, bahasa Maroko. Artinya baik. Kalau kita ke Maroko jumpa orang, apa kabar? Mizyan. Mizyan artinya baik. Mizyan Hazik. Ini tidak bahasa Arab. Tapi kalau dipakai bahasa Arab, bagus. Baik. Contoh bahasa Arab, Abdus Somad. Nah, itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti nama tak Arab tak baik. Selama maknanya baik, bagus, tak masalah. Yang penting paham kita. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Disesatkan Allah selamanya, atau masih ada harapan untuk kembali ke jalan Allah? Apakah orang fasik itu disesatkan Allah untuk selamanya, atau ada harapan bisa diluruskan Allah lagi? Mana dalil orang fasik itu disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah yang disesatkan Allah itu kecuali orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sudah tahu bahwa dia salah, tapi dia teruskan juga. Maka disesatkan Allah sekalian. Sampai ke Rantau Berangin. Ini jembatan. Rantau Berangin, belok kanan Rokan Hulu. Belok kiri PLTA Koto Panjang. Saya mau ceramah ke Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Mau jamaah ikut? Ikut Pak Ustadz. Ya. Tapi saya berangkat duluan. Baik Pak Ustadz. Nanti kalau nggak tahu jalan, teleponnya ya. Sampai di Kuok. Telepon. Pak Ustadz, kami udah sampai Kuok. Gimana? Ayah terus. Ya terus. Udah lewat jembatan, nelpon. Ustadz, kami udah lewat jembatan. Ayah terus belok kanan. Belok kanan. Ya. Sudah 2 jam. Tak ada nelpon. Udah itu. Ustadz, kami udah mau mengarah ke Kelok 9. Terus saya bilang, terus sajalah kalian. Teruslah. Ketika saya katakan, teruslah kalian ke sana, itu saya sedang menyuruh atau sedang marah? Marah. Kenapa saya marah? Karena dari awal sudah saya kasih tahu, nanti belok kanan. Tiba-tiba mereka berubah niat sampai ke sini. Marah saya hukum mereka. Wa ma yudhillu bihi, disesatkan Allah karena sudah dikasih tahu dari awal tetap. Tapi apakah mereka dibiarkan begitu saja? Ketika sudah sampai ke Payakumbuh, bertobat mereka. Tobat mereka. Kini kita nampaknya udah salah niat nih. Kita kan mau iktikaf di Islamic Center Pasir Pengarayan. Akhirnya kembali ke mereka berjalan. Ustadz, saya sadar bahwa dari awal kan niatnya mau iktikaf Pak Ustadz, bukan mau shopping ke Bukit Tinggi. Masih boleh saya ikut ke Islamic Pak Ustadz? Boleh. Saya terima taubat kalian sebelum acara dimulai. Kalau sudah acara dimulai, innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir.
Taubat masih diterima sebelum napas sampai nyawa ke tenggorokan. Nelponnya besok pagi jam 8 pas saya mau balik ke Pekanbaru. Ustadz, masih boleh kami ke pasir? Datanglah kalian ke pasir, aku udah balik dah. Begitu perumpamaan ilustrasinya. Jadi bukan asal aja Allah menyesatkan, tak ada angin, tak ada hujan, ujuk-ujuk disesatkan Allah. Ini ayat mesti dipahami dengan baik. Siapakah yang disesatkan Allah? Itu dia jawaban Ibu Tiara. Siapakah yang disesatkan Allah? Dua, Pak Abdullah Fakih. Ustadz, bolehkah kita beramal meniru ulama tanpa tahu dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bisa mengistimbat hukum dari dalil, namanya mujtahid. Tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, bisa mengistimbat, menarik hukum dari dalil, namanya mujtahid. Kalau tahu beramal, tahu dalilnya, namanya muttabi. Muttabi. Beramal tahu dalil, namanya muttabi. Beramal enggak tahu dalil, namanya muqallid. Kita nih pada masyarakat umum nih semuanya muqallid. Enggak tahu kita dalil. Anda disebut pun dalilnya bukan makin tahu, makin pusing kepala. Bukan senang mengambil dalil. Kalau masalahnya detail, kita tak perlu tahu dalil. Ikut aja apa kata ulama. Tapi kalau yang sifatnya umum, kita tahu dalil. Kau sholat? Iya. Kenapa kau sholat? Aku nggak tahu, aku ikut aja ulama. Enggak, kalau sholat, dalil sholat, aqimus sholah. Kau kenapa bayar zakat? Wa atuz zakah. Tapi detailnya ulama. Jadi kalau ulama itu jelas ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah. Itu yang ahlul bid'ah, fitnah khalqil Quran. Bukan orang berkunut subuh itu ahlul bid'ah. Kalau orang berkunut subuh ahlul bid'ah, berkelailah Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Dulu yang namanya ahlul bid'ah itu adalah kelompok-kelompok penyimpangan akidah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Khawarij, itu yang ahlul bid'ah. Sekarang disebut ahlul bid'ah karena berbeda fikih, langsung nuduh ahli bid'ah. Apa ya? 3, Pak Pendi. Ustadz, apa hukum memakai masker saat wukuf Arafah, saat masih merebaknya COVID-19? Dah jelas jamaah haji Indonesia tak bisa wukuf. Pak Pendi berpikir nanti kalaulah bisa wukuf di padang Arafah, lalu kemudian pakai masker, apa hukum menutup wajah melekat? Dia kalau ada hukum darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat, emergensi, membolehkan yang terlarang. Kaedah kedua, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Ada kadarnya. Kadarnya ya sekadar itu aja, sekadar tutup hidung. Nyamlah tambah lagi pakai tutup kepala, masker, berkelambu pula. Idza daqal amru ittasa. Idza daqal amru ittasa. Kalau suatu masalah itu sempit, maka menjadi lapang. Sempit ini karena penyakit ini, maka fatwa menjadi lapang. Tapi tetap ikut saran ulama.
Jangan mentang itu lalu berijtihad sendiri. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih. Lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, maka orang menutup hidung. 4. Suponi. Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan. Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun ini. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta ini. Ridho. Akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang, ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A. Yurja ada uhu. Ada yang bisa diharapkan membayarnya. B. Tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih. C, ya. Kau kan berutang sama kami nih. Ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Jadi Pak Suponi atau Bu Suponi, kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi, akadnya itu tak jelas. Nomor 5, Pak Van Askar. Ustadz, apa hukum mandi janabat menggunakan air hangat? Karena di tempat kami di bulan-bulan tertentu dinginnya sampai 7 derajat. Bapak Van Askar, kami di Mesir, di Maroko, waktu kuliah, itu di kamar mandi itu memang ada sakhana. Sakhana, pemanas air. Sakhana. Selama bulan dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, itu memang mesti pakai sakhonah, Pak. Kalau tak pakai sakhonah, mana sanggup cebok pakai air freezer? Nah, jadi begitu Pak Van Askar. Jadi mandi pakai air hangat, kemudian cebok pakai air hangat, wudhu pun pakai air hangat. Karena tak sanggup, dingin menggigil.
Jadi hukum mandi pakai air hangat, wudhu pakai air hangat, cebok air hangat sah, tapi jangan terlalu hangat jadi telur rebus nanti. Tapi katanya Pak Ustadz tak boleh wudhu pakai air musyammas. Beda itu Pak. Yang tak boleh itu pakai air musyammas. Musyammas itu bukan air hangat terjemahnya. Air yang terjemur syams, panas karena dijemur matahari. Panas karena terjemur matahari. Kenapa dilarang? Kalau dipakaikan dapat menyebabkan penyakit supak. Maaf cakap, bebelang. Dapat menyebabkan, bahkan ada macam-macam penelitian dokter. Itulah maka dilarang. Adapun dipanaskannya pakai, kalau sakhanah itu begitu kita buka keran automatically dia hidup, apinya menyala. Pakai api itu, bukan pakai matahari. Nah, oleh sebab itu hukumnya mubah. Wuduknya, mandi wajibnya sah. Begitulah Islam memudahkan. Tapi kalau di Maroko, di masjid-masjid yang tak ada sakhanah pemanas air, itu di tiap tiang-tiang itu ada batu bulat macam batu gilingan. Saya sampai di sana musim dingin. Begitu saya tengok setiap masjid ada batu. Rupanya orang ini tidak berwudu, tapi tayamum. Sampai masuk masjid, tayamumnya tayamum mazhab Maliki sampai siku saja. Salat. Tak ada tuh di Indonesia, tak ada. Di Sudan pun tak ada. Sudan saya pernah musim dingin Desember kemarin, tak ada. Di Mesir pun tak ada, hanya di Maroko saja. Mereka musim dingin tayamum. Jadi waktu kami sholat di Masjid Hasan II, masjid cantik besar dibangun oleh Raja Hasan II di tepi laut Mediterania di kota Casablanca. Pergilah kami sama bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah selesai sholat, pulang ibu-ibu KBRI nanya, Ustadz, tadi di sebelah saya ada perempuan, setiap mau sholat dikeluarkannya batu gilingan, sapunya batu tuh. Salam, habis salam sholat tarawih, asal salam keluarkan lagi batu gilingan. Rupanya dia tayamum. Tayamum nih, satu tayamum, satu sholat. Tayamum mazhab Maliki tidak disyaratkan debu. Kita mesti nampak debunya. Dia pakai batu pun. Nah, jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit tak boleh kena air, bisa dipakai ini. Darurat pakai mazhab Maliki. Letakkan batu gilingan situ. Tayamum dia pakai batu. Tapi yakinkan cuci bersihnya, pedas. Begitu juga kalau tangan itu misalnya pakai banyak jarum, jarum di sini, jarum di sini, jarum. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i payah. Pakai tayamum mazhab Maliki. Lah, langsung sholat. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan mazhab itu menjadi rahmat, bukan mempersulit. Pertanyaan. Pak Ujang Permana. Assalamualaikum Ustaz, mohon jelaskan tentang Hajar Aswad yang katanya dapat menghapus dosa manusia. Hajar Aswad itu dulu warnanya putih waktu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian karena saking banyaknya manusia yang berdosa, menempel dosa orang ke batu itu. Dosa itu warnanya hitam, nah, itu maka jadi hitam. Jadi kedatanganmu ke sana itu hanya menghitam-hitamkan Hajar Aswad aja. Tapi tidak ada disebut di situ bahwa makin banyak mencium Hajar Aswad berarti dosanya tercabut, tak ada situ. Teks hadis itu hanya menceritakan Hajar Aswad warnanya putih bersih. Itulah salah satu batu yang dibawa malaikat, dibawa oleh Nabi Adam. Jangan bayangkan Hajar Aswad yang bulat sebesar muka itu, bukan itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu ditempelkan batu-batu kecil sebesar-besar ini di dalam. Nah, beberapa titik.
Itulah yang Hajar Aswad itu. Batu yang besar itu batu kecil-kecil. Coba tengok dekat-dekat. Ada beberapa biji batu Hajar Aswad di situ. Jadi dosa manusia ini, saking banyaknya orang berdosa menciumnya, menempel hitam. Tapi tak ada mengatakan siapa yang mencium Hajar Aswad maka hapuslah dosanya. Tak ada. Tapi kita berdoa di situ. Makanya Umar bin Khattab waktu mencium Hajar Aswad, ya Hajar, hai batu, innaka la tamfa' wa la tadur. Kau tak dapat mendatangkan manfaat, kau pun tak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau menciummu. Jadi Umar bin Khattab, aku menciummu karena sunnah, ikut Nabi. Diciumnya bismillah, Allahu Akbar, waktu mau tawaf. Begitu Pak Ujang Permana ceritanya. Hajar Aswad. Tulis di situ Hajar Aswad, nampak ada beberapa batu kecil-kecil di dalam. Tulis Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu pecah. 7 biji di dalam. 2, Pak Isa Ansori. Ustadz, apa hukum mengambil dan memakan sesaji yang diperuntukkan ke sesembahan selain Allah, baik berupa buah-buahan dan hewan ternak yang masih hidup? Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kamu memakan bangkai. Bangkai maksudnya hewan mati tak sempat disembelih. Kambing ditabrak truk mati, bangkai. Wadamu, darah. Ada sajian situ darah, tak boleh. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, tercekik, tertembak, tertombak, tertanduk. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam binatang buas. Kambing diterkam oleh anjing hutan, mati, haram dimakan. Binatang kambing ditombi panah dari jauh sebagai sajen untuk penjaga hutan, mati, haram dimakan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, binatang dijadikan sebagai sembelihan berhala, haram dimakan. Aku sembelih kambing ini untuk berhala, wahai berhala, tolong jaga kami dari COVID-19. Kata berhala, aku aja udah bersin 3 hari 3 malam. Uriman alaikumul innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan Pak Ustadz? Pulang sekolah, singgah di kuburan kawan kita, kuburan yang ada jeruk, ada apel, terkenang masa kecil dulu. Pas kita makan, itu punya siapa? Itu ada yang punya. Apa? Ada dikasihnya untuk kita? Kan tidak. Nah, oleh sebab itu maka kita udah belajar. Yang dulu-dulu Pak Ustadz, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dulu waktu habis balik mandi sungai, dapat makan apel hijau, makan jeruk. Dulu-dulu apa boleh buat, tapi sekarang harus dijelaskan bahwa kita mengambil milik orang, walaupun dia tak Islam, bukan berarti boleh kita makan milik orang tak Islam. Tak boleh. Ibu Siti Faridah, Ustadz, apakah saat istri hamil suami tak boleh menyembelih, memotong hewan, memukul karena berpengaruh pada janin? Apakah benar pendapat tersebut Pak Ustadz?
Kalau ada orang Islam meyakini bahwa dia menyembelih ayam dengan nama Allah, Bismillah ya Allahu Akbar, mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut berefek kepada anaknya, rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Kenapa? Karena berarti dia menolak mengikuti perbuatan sunnah karena keyakinan. Mengikuti sunnah ini pasti efek yang akan terjadi zon. Lebih didulukannya zon prasangka daripada yang pasti. Ad-daru, Allah yang mendatangkan manfaat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-daru, Allah yang menolak mudarat. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang mendatangkan mudarat fil ardi wala fis sama'. Tak ada yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Jadi kalau disuruh nanti Idul Adha, Pak, tiap tahun kan Bapak nyembelih. Iya Pak, potonglah Pak. Aku tak berani. Kenapa? Istriku hamil. Pak Imam, istriku hamil juga, kata Pak Imam. Tanya Pak Khotib, Pak Khotib, kata Pak Khotib, istriku hamil juga. Alhasil tak jadi potong kurban tahun. Adapun orang yang iseng-iseng, nampaknya kambing, ditembaknya telinga kambing itu pakai senapan. Pam, pas lahir anaknya tak bertelinga sebelah. Bisa jadi Allah marah, Allah murka karena perbuatannya ini tak sesuai dengan perintah Allah. Maka dihukum Allah, tapi bukan gara-gara telinga kambing itulah telinga anak dia hilang, bukan itu. Kalau diyakini gara-gara telinga kambing inilah rusak, maka telinga anak dia hilang, rusak akidah. Mesti dibedakan tuh Pak Ibu Siti Faridah. Saya kira Ibu Siti Faridah paham. Kalau perintah Allah menyuruh menyembelih dengan ikut sunnah Rasulullah, laksanakan. Tapi kalau mengganggu-ganggu binatang, digigit sama nyamuk, ditangkapnya nyamuk itu, dicopotnya kaki-kaki nyamuk. Tidak, kita kalau mukul nyamuk mengikut sunnah, pukul sekali, mati. Ini enggak, saking marahnya tangkap, cabut. Lahir anak tak berkaki. Itu bukan karena nyamuk tuh, tapi karena Allah marah. Allah marah karena kau tak ada kasih sayang, menyakiti makhluknya. Bisa aja terjadi. Yang keempat, Ibu Riyah Nur. Ustaz, bagaimana mencuci pakaian dengan mesin cuci? Apakah baju yang dipakai saat tidak suci dapat langsung dicampur dengan yang lain? Ambil semua baju-baju kotor segala macam, masukkan. Tapi kalau ada, maaf, kotoran anak kecil, buang dulu. Yang belum buang dulu bersih. Udah, habis itu masukkan deterjen. Habis itu masukkan air. Pandai Ustaz nyuci. 4 tahun di Mesir mencuci, 2 tahun di Maroko, di Sudan beberapa bulan mencuci. Setelah itu keringkan. Setelah kering, siram lagi pakai air bilas. Jangan habis itu langsung jemur. Sekali kocek tanpa bilas, najis. Bilas dulu. Siram lagi pakai air penuh, baru putar sekali lagi untuk membilas. Dah, habis itu bilas sekali lagi sampai nampak. Sebetulnya sekali itu pun udah cukup. Bagusnya lagi disiram satu-satu. Untuk pengering. Kering kan? Itu kan ada pengering cepat. Siram satu-satu. Tapi sebetul kalau untuk cukup sekali bersih tadi sekali lagi udah. Tapi kalau mau bersih, mau suci betul, baru bersih.
Kalau dia bersatu di situ bekas kencing anak, kebetulan ada anak kecil umur setahun 2 tahun, kencing anak situ bekas apa, situ bercampur. Habis itu memang wangi dia tapi najis, bercampur najis. Intinya dibilas. Intinya dibilas. Kasih tahu sama bibi, kasih tahu sama maaf pembantu kita. Jangan perlakukan pembantu itu macam budak hamba sahaya. Kasih tahu dia baik-baik. Kasih tahu dia baik-baik. Kalau tidak kasih tahu, dimarah nanti dibilangnya udah, rupanya belum. Itu Bu Riah Nur. Terakhir Pak Denis. Hah? Ibu Denis. Saya tinggal di Eropa. Sholat Isya masuk jam 23. Subuhnya jam 3.30. Bagaimana mengatur waktu tidur? Isya 23. Kemudian 00. Habis itu 01, 02, 03. 03.30, 04, 05. Lain jam dinding Pak Ustaz nih, ini agak lain sedikit. Ini baru Isya. Kalau Ibu Denis bangun jam 23, jam 23 hanya untuk sholat Isya, berat. Lalu kemudian nanti tidur lagi sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Besok mau kerja lagi. Kan tak mungkin hanya bangun untuk sholat Isya aja. Maka bagaimana solusinya? Ini baru masuk Isya. Maka ibu bisa ambil pakai pendapat mazhab Syafi'i bahwa waktu subuh itu terbentang, waktu Isya itu terbentang sampai menjelang subuh. Sini buat sholat subuh. Subuh. Habis maghrib tidur. Cukup. Sini buat sholat subuh. Bangun, qabliyah subuh di sini. Subuh sini. 3.30 subuh. Setengah jam sebelum subuh sini ibu sholat Isya. Atau di 2.30, terserahlah. 2.30 atau 3.30. Pakai pendapat yang mengatakan waktu Isya terbentang sampai azan subuh. Isya terbentang panjang. Maka ibu pakai waktu takhir, waktu di ujung. Nah, salat bangun, salat Isya. Habis salat Isya baru kemudian dia qiyamul lail. Habis itu barulah kemudian salat witir, salat ini sampailah. Jadi 1 jam nih, 1 jam. Dari 2.30 ke 30. 60 menit cukup bisa di situ. Isya di situ, salat qiyamul lail, salat witir, salat sunat, zikir, baru salat subuh. Begitu bagi saudara-saudara kita yang di Eropa yang waktu malamnya singkat pada musim panas. Ini terjadi biasanya pada musim panas. Demikian ibu dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan istiqomah tetap. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis mari kita baca. Mantap pertanyaan Ibu Tiara. Satu sekolah ngumpulkan duit untuk kurban, apa hukumnya? Saya berkurban 1 ekor kambing. Allahumma haza an Abdul Somad. Bismillahi Allahu Akbar. 1 orang 1 kambing. 1 orang 1 kambing. Dah. Ini versi 1. Versi kedua,
Versi kedua, 7 orang, 1 onta. Itu pada Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Amul Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih likulli sab'in badanah, setiap 7 orang kami sembelih 1 ekor onta. Ini versi kedua. Versi kedua. Ada lagi versi ketiga Pak Ustaz? Ada. Jangan khawatir. Versi 1, versi 2, versi 3. Ini tadi tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu berapa Pak Ustaz? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-11 waktu Haji Wada. Berapa? Nabi memotong 63. Habis itu pisau dia serahkan ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37. Bukan masalah populer. Maka kalau begitu 100 ekor onta. Ini versi 3. Versi 1, versi 2, versi 3. Nah, pertanyaan Ibu Tiara, kita mau cocokkan teori dengan praktek. 1 sekolah, 1 sapi atau 1 kambing, kemana masuknya? Enggak ada. Yang ada 1 orang, 1 kambing, ada. 7 orang, 1 onta, ada. 100 onta, 1 orang, ada. 1 kambing, 1 sekolah, enggak ada. 1 kelas enggak ada. Oh, jadi kalau gitu batal Pak Ustaz? Enggak batal, jangan dipotong nih video, nanti sekolah-sekolah. Jadi caranya gimana? Caranya gini. 1 kelas itu berapa orang? 30 orang. 1 kelas 30 orang. Anak-anak, kita tahun ini ngumpul untuk uang kurban ya. Ya, kita 30 orang. Akhirnya ngumpul patungan semua, maka dapatlah 1 ekor kambing. Nanti pas kambingnya dipotong, nama ibu wali kelas. Nggak maulah kalau gitu Pak Ustadz. Kalau nggak mau nggak usah buat. Kalau mau mendidik anak itu bagaimana dia ikhlas untuk berkurban, gitu caranya. Pas motongnya nanti, Bismillahirrahmanirrahim, kata si tukang jagal. Allahumma taqabbal min ibu wali kenas. Gitu. Walaupun duitnya berasal dari 30 orang, tapi 1. Terus kami dapat pahala apa Pak Ustaz? Pahala sedekah. Masa kau hitung-hitung berbakti sama wali kelas? Mau nilai jatuh? Begitu Bu Tiara. Jadi yang dilakukan ini jangan stop gara-gara ini, tetap lanjut, cuman teknisnya. Sama juga ada 1 masjid di Pekanbaru berdekatan dengan tempat ibadah non-muslim. Ini 1 masjid, di dekat itu ada tempat ibadah non-muslim. Rupanya komunitas non-muslim ini setiap tahun ngasih sapi ke masjid. Gimana cara nyembelihnya? Syarat berkurban kan muslim, non-muslim mana bisa. Maka teknisnya sapi yang dari non-muslim tadi diterima oleh pengurus. Sapi kan untuk 7 orang. Nanti waktu nyembelihnya nama pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, seksi, imam, ghorim, muazin, Bilal. Bilal nanti cari kambing lain. Allahumma. Jadi serah terima dulu, kami terima ini, terima kasih ya. Oke, nanti pas penyembelihannya atas nama 7 orang. Begitu teknisnya. Jadi dengan jawaban ini bukan berarti kita berhenti berkurban, enggak, lanjut. Begitu Bu Tiara. Selanjutnya Ibu Riani Putri. Ustadz, ada nggak amalan tertentu untuk mencegah masuknya jin yang mengganggu ke dalam rumah seperti tuyul, mencuri uang, dan menangkal santet? Saya bacakan ya.
Habis sama induk-induk tuyulnya sekali. Kan cuma tuyul. Coba lihat di halaman 50. Halaman 50. Apabila engkau tidur, bacalah ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah untuk dirimu dari gangguan setan. Tidak akan mendekatimu hingga subuh. Hadis Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Apabila kau akan tidur, kau baca ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah. Siapa itu? Malaikat. Pada dirimu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh. Saya nggak percaya kalau nggak ada bahasa Arabnya, Pak Ustaz. Ada jamaah gitu sekarang. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Terjemahkan Pak Ustaz. Udah aku baca terjemahnya tadi. Udah. Sekarang man qara'a hatainil ayataini, siapa yang membaca dua ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, di ujung Al-Baqarah, fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, Allah mencukupkan perlindungan untuknya. Mana itu ayatnya? Itulah yang selalu dibaca, lillahi ma fis samawati. Jadi pas mau tidur malam itu wuduk dulu, habis wuduk sholat witir. Pas sholat witir ayatnya itu. Rakaat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat kedua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rakaat ketiga, kulhu. Qul a'udzu falaq wa binnas. Jadi satu kali dayung 3 pulau terlampaui. Gitu caranya. Wuduknya dapat, witirnya dapat, ayat-ayatnya otomatis dapat. Itu diantara amalan-amalan. April, Ustadz, COVID-19 di tempat saya makin hari makin bertambah. Kalau 19 tak bertambah, kalau bertambah itu COVID 2021. Kata Pak April, saya masih ragu mau sholat Jumat. Bagaimana hukumnya saya meninggalkan sholat Jumat walau masjid sudah mulai dibuka? Berarti Pak April tidak paham fatwa MUI. Coba download fatwa MUI itu dalam bentuk PDF. Baca baik-baik. Jika di kawasan tempat tinggal Anda zona hijau, masjid sudah buka, laksanakanlah sholat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai di pintu masjid, tembak kening, pang, 37, masuk. Tangan sudah dibasuh, cuci, hand sanitizer, pakai masker, jarak, berjarak. Tapi kalau zona merah, zona hitam, maka dia tidak ke masjid. Terus apa? Sholat zuhur. Begitu Pak April. Saya tak tahu Pak April ini tinggal di mana. Yang tahu saya Pak Agus. Pak Ansori, Ustadz, apakah cucu yang ditinggal ayah meninggal mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah? Mak, berbelit-belit nih Pak. Apakah cucu, oke, cucu, bukan yang penyanyi dangdut, yang ditinggal ayah
mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah. Oke, kakek meninggal 2020. Kakek meninggal belakangan dari ayah. Ayah meninggal 2019. Cucu masih hidup, meninggal mana dapat? Meninggal si kakek. Apakah anak ini dapat? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena meninggal duluan. Cucunya? Dia enggak dapat. Kalau ada ahli waris yang lain. Tapi kalau tak ada ahli waris lain, ternyata si ayah, si anak dari si bapak ini, dia punya saudara kandung, si B, si C, si D. Ada pula istrinya. Maka istri si kakek, siapa nama istrinya? Nenek lah. Dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Harta warisan 100 miliar. Harta warisan 1 M. Dapat 1/8. Berarti 125 juta. Sisa 875. 875 bagi 3. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Dah. Jadi cucu nih Pak Ustadz, cucu nggak dapat. Komplainlah si cucu. Komplain cucunya. Kok bisa saya nggak dapat? Datang dia ke paman nih. Datang dia ke paman nih komplain. Paman, mana jatah saya? Kau tak dapat, kata si paman. Kenapa saya nggak dapat? Karena ayah kau mati duluan. Sudahlah ayahku mati, aku pula tak dapat, kata dia. Maka inilah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itulah yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, kasus seperti ini, si cucu ini pergi ke pengadilan agama. Pergilah cucu ke pengadilan agama, maka dia menuntut, maka si cucu dapat dibela oleh kompilasi hukum Islam. Akhirnya cucu mendapat harta warisan tidak lebih dari jatah si paman. Cucu, kalau kau ngelapor, kau dapat. Maka istri ayah, emakmu, pergi lapor ke KHI, nanti bisa dapat. Nah, begitu. Lalu kemudian orang komen, kalau begitu agama Islam nggak sempurna. Katanya agama Islam itu sempurna. Nih, buktinya cucu nggak dapat. Agama Islam sempurna, otak ente nggak sempurna. Kalaulah paman-pamannya ini punya rasa kasih sayang, maka konflik ini tak akan terjadi. Kenapa? Si paman B, C, D akan berkata, sudahlah ayahmu meninggal, kau pula tak punya bapak, ini kami kasih kau lebih daripada jatah bapakmu. Mestinya begitu, tapi begitu pamannya ini hantu semua, maka tak dikasihnya keponakannya ini, maka keponakan bisa menggugat melalui kompilasi hukum. Sudah diatur itu. Nah, datang ke pengadilan. Begitu Pak Ansori. Jelas ya Pak Ansori. Ulang videonya berkali-kali Pak Ansori. Ibu Murni, Ustadz, bagaimana doa yang bisa mengubah takdir? La yaruddul qadha. Tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Ada disebutkan jenis doanya? Tak ada. Kita berdoa saja. Ya Allah, berikan aku kebaikan. Malam-malam Ramadan minta doa setahun supaya bertemu dengan Lailatul Qadar, takdir setahun. Habis subuh doa untuk supaya selamat zuhur, hari zuhur selamat asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Mau tidur malam berdoa, minta saja kebaikan. Datang baik, alhamdulillah.
Datang tak baik. Na'udzubillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semua kehidupan. In asobathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, bersyukur, ajib. Kalau datang yang tidak menyenangkan hatinya, bersabar. Dua-dua dapat pahala. Kalau dia sabar, apa pahalanya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau saya dapat sabar, pahalanya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasan pahalanya unlimited. Kalau saya bersyukur balasannya apa? La in syakartum la azidannakum. Hidup ini tak usah terlalu ribet, jelimet, sulit, payah. Hidup ini kan cuma dua, senang, susah. Senang, alhamdulillah. Susah, sabar, ambil wudu, sholat sunat. Dekatkan diri kepada Allah. Hidup ini setiap masalah dua. Kalau ada solusinya, tak ada solusinya. Pikir punya pikir, ada solusinya. Pikirkan sekali, laksanakan solusi. Pikir punya pikir, nggak ada solusinya. Ya nggak usah dipikir lagi, orang solusinya nggak ada. Banyak-banyak aja ibadah kepada Allah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak sholat sunat. Banyak-banyak silaturahim. Insya Allah ada solusinya, kata Mama Dede. Mengatasi solusi, mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Jadi begitu, jangan pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup itu ada rencana indah dari Allah supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa esok malam kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah